Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu berada di dalam kebaikan dan sehat selalu ya. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sagita Nuratika, mahasiswa semester 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Riau kelas 2B. Pada video mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam yang diampu oleh Bapak Nurdiansyah MPD ini, saya akan menjelaskan materi ke-6 mengenai perkembangan Kerajaan Mataram Islam dan Kesultanan Banten. Saya akan memulainya dari Kerajaan Mataram Islam terlebih dahulu ya. Pada perkembangan Kerajaan Mataram Islam ini, saya akan membahas mengenai sejarah awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam, lokasi dan pendiri Kerajaan Mataram Islam, dan juga runtuhnya Kerajaan Mataram Islam. Baiklah, silahkan disimak dan didengarkan dengan baik ya teman-teman sekalian. Kerajaan Mataram Islam. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sekilas mengenai Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan Islam yang cukup berpengaruh di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-16 Masehi di bawah pimpinan Raja Sutawijaya. Mulanya, Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan Pajang yang memiliki wilayah kekuasaan di Mataram. Wilayahnya cukup luas, yaitu sepanjang Pulau Jawa hingga Madura. Kerajaan Mataram Islam terbentuk di wilayah Pulau Jawa pada abad ke-16, tepatnya pada tahun 1582. Kerajaan Mataram Islam atau yang disebut dalam bahasa Jawa Nagari Kasultanan Mataram merupakan kerajaan berbasis pertanian dengan menerapkan ajaran Islam. Pusat pemerintahan Kesultanan Mataram Islam terletak di wilayah Kuta Gede yang berada di kota Yogyakarta sekarang. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada sejarah awal dan masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Masa awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam ini dimulai dari perebutan wilayah Pajang oleh Sutawijaya. Lalu, Kerajaan Mataram menjadi salah satu kesultanan Islam yang dinilai berkembang di tanah Jawa. Kerajaan Mataram rutin menerjemahkan naskah Arab dan menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Jawa. Mulai saat itu, kesultanan ini mendirikan pesantren yang menjadikan wilayahnya sebagai pusat agama Islam. Selain membangun pesantren, ada berbagai macam cara dilakukan para penguasa untuk menjadikan wilayah Kesultanan Mataram sebagai pusat agama Islam, di antaranya dengan mendirikan rumah ibadah. Kejayaan Kesultanan Mataram terjadi pada saat Raden Mas Rangsang atau biasa dikenal dengan Sultan Agung memimpin kerajaan Islam Mataram pada 1613 sampai 1645. Pada masa kepemimpinannya, ia diklaim sebagai raja terbesar dari semua pemimpin kerajaan Mataram. Pada masa kejayaannya, Sultan Agung Hanyokrokusumo berhasil melakukan ekspansi ke sebagian Pulau Jawa dengan cara menundukkan raja-raja lainnya. Cakupan wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian wilayah di Jawa Barat. Sultan Agung Hanyokrokusumo juga melakukan perlawanan kepada VOC dengan memboyong beberapa kerajaan untuk disatukan, meliputi Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Namun sayangnya, kejayaan itu harus berakhir karena ia wafat saat menyerang VOC di Batavia pada 1628 hingga 1629 Masehi. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai lokasi dan pendiri dari Kerajaan Mataram Islam. Pada 1584, Penembahan Senapati mendeklarasikan berdirinya Kesultanan Mataram Islam di Alas Mentau meskipun belum diakui oleh Pajang. Alas Mentau adalah wilayah yang kini dikenal sebagai Yogyakarta. Hingga akhirnya Kesultanan Pajang benar-benar runtuh pada 1587 dan mengakui keberadaan Kesultanan Mataram Islam.
Panembahan Senapati sebagai pendiri pemerintahan Mataram Islam kemudian menobatkan diri sebagai raja atau sultan pertama bergelar Senapati ing Alaga Sayyidin Panatagama atau 1587 sampai 1601. Adapun lokasi berdirinya Kesultanan Mataram Islam seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya adalah di bekas Alas Mentao, dengan pusat pemerintahannya disebut dengan nama Kuta Gede atau Kota Gede di Yogyakarta. Keberhasilan Panembahan Senapati memerdekakan Mataram dari cengkraman Pajang merupakan langkah penting bagi riwayat kesultanan ini di masa-masa selanjutnya hingga mencapai puncak kejayaannya. Karena tadi kita sudah membahas mengenai awal dan masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam, maka kali ini saya akan mengakhiri sesi dari kerajaan ini dengan membahas mengenai runtuhnya Kerajaan Mataram Islam. Setelah Sultan Agung wafat, takhta kesultanan diserahkan pada putranya, Susuhunan Amangkurat I. Di bawah kepemimpinan Amangkurat I, ia memindahkan lokasi keraton ke Pleret. Sejak saat itu, gelar Sultan diganti menjadi Sunan. Berbeda dengan ayahnya, Amangkurat I justru bukan sosok anti VOC, ia justru berteman dengan VOC. Pada 1645 hingga 1677 terjadi pertentangan dan perpecahan dalam keluarga kerajaan Mataram Islam. Lantas, momen ini dimanfaatkan VOC untuk menguasai kesultanan tersebut. Kemudian pada 1677, Susuhunan Amangkurat I meninggal. Putra mahkota dilantik menjadi Susuhunan Amangkurat II. Di masa kepemimpinan itu, Susuhunan II memindahkan pusat pemerintahan ke Kertasura. Belanda pun mulai menguasai sebagian besar wilayah kerajaan Mataram saat Raja Amangkurat II memimpin. Hal ini kemudian membuat rakyat menderita karena kebijakan-kebijakannya dibuat oleh Belanda. Kepemimpinan Kesultanan Mataram terus berganti. Takhta kerajaan diwariskan kepada Amangkurat III, Pakubuwana I, Amangkurat IV, dan Pakubuwana II. Pada kepemimpinan Pakubuwana II merupakan akhir dari kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Hal ini ditandai dengan penandatanganan penyerahan kedaulatan Mataram kepada VOC pada 11 Desember 1749. Namun secara de facto, Mataram ditundukkan sepenuhnya pada 1830. Sampai akhirnya pada 13 Februari 1755 menjadi puncak perpecahan Kerajaan Mataram Islam. Hal ini ditandai dengan perjanjian Giyanti yang membagi Kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kesultanan Surakarta dan Yogyakarta. Usai dibagi menjadi dua wilayah, perpecahan kembali melanda Kerajaan Mataram sehingga pada 1757 terjadi perjanjian Salatiga. Namun perpecahan ini berakhir pada 1830 saat Perang Diponegoro selesai. Seluruh daerah kekuasaan Surakarta dan Yogyakarta dirampas oleh Belanda. Akhirnya, pada 27 September 1830 terjadi perjanjian Klaten yang menentukan wilayah kekuasaan Belanda. Akhirnya, secara permanen Kerajaan Mataram diserahkan kepada Belanda lewat perjanjian tersebut. Seperti Kerajaan Mataram Islam tadi, saya akan menjelaskan sekilas mengenai Kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan salah satu kerajaan yang berperan penting dalam peradaban dan perkembangan agama Islam di Nusantara. Pasalnya, dalam catatan sejarah, kerajaan ini termasuk ke dalam jajaran kerajaan Islam yang terletak di Pulau Jawa, tepatnya di sekitar wilayah Banten. Sedangkan untuk wilayah kekuasaannya, kerajaan ini tidak hanya berhasil menaklukkan Banten, tetapi juga sebagian wilayah Sumatera seperti Lampung. Sebelum menjadi kerajaan Islam, wilayah Banten sebenarnya sudah terlebih dulu menjadi bagian dari kerajaan Sunda yang menganut ajaran Hindu. Sedangkan ajaran agama Islam di Jawa pada masa itu masih berpusat di Kerajaan Demak.
Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada sejarah awal dan masa kejayaan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten atau lebih dikenal sebagai Kesultanan Banten adalah kerajaan bercorak Islam. Kerajaan ini memiliki sejarah panjang semenjak didirikan pada 1552 oleh Syarif Hidayatullah. Sebelum menjadi Kesultanan Banten, di wilayah yang terdapat di paling barat Pulau Jawa yang telah memiliki kerajaan kuno yang berpusat pemerintahnya terletak di daerah Banten Girang. Sebelum abad ke-13, wilayah Banten merupakan tempat yang sepi dari jalur perdagangan. Pasalnya, Selat Sunda pada waktu itu bukan termasuk jalur perdagangan. Kemudian, semenjak penyebaran Islam masuk di wilayah Jawa, Banten mulai ramai. Hingga awal abad ke-16, wilayah Banten masih beragama Hindu dan masih menjadi bagian dari wilayah Pajajaran yang berpusat di Bogor. Bahkan, kerajaan Pajajaran sempat melakukan kesepakatan dengan Portugis, sehingga Portugis bisa mendirikan wilayah dagang dan benteng di Sunda Kelapa. Pada tahun 1526, Sultan Trenggono menugaskan anaknya yaitu Fatahillah untuk menaklukkan wilayah Pajajaran sekaligus memperluas kerajaan Demak. Pasukan Fatahillah berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni 1527. Dari situlah nama Sunda Kelapa kemudian diganti dengan nama Jayakarta yang berarti kota kemenangan. Hanya dalam waktu singkat, seluruh kawasan pantai utara dan Jawa Barat berhasil diduduki oleh Fatahillah, sehingga agama Islam bisa menyebar di wilayah Jawa Barat. Dari situlah Fatahillah kemudian diberi gelar nama Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1552, ditunjuklah putra Sunan Gunung Jati sebagai penguasa Banten, sedangkan putra yang lainnya yaitu Pasarean ditunjuk sebagai raja di Cirebon. Jadi pada awalnya kerajaan Banten merupakan wilayah kekuasaan Demak, namun setelah tahun 1552, Maulana Hasanuddin melepaskan diri dari bayang-bayang kerajaan Demak dan menjadi kerajaan yang mandiri. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa putra Pangeran Ratu yang bernama Sultan Ageng Tirtayasa atau 1651 sampai 1682. Ia sangat menentang kekuasaan Belanda. Usaha untuk mengalahkan orang-orang Belanda yang telah membentuk VOC serta menguasai pelabuhan Jayakarta yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa mengalami kegagalan. Setelah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mulai dikuasai oleh Belanda di bawah pemerintahan Sultan Haji. Kerajaan Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa. Pusat kekuasaannya diperkirakan terletak di pantai utara, terlebih tepatnya dekat dengan Cilegon dan Pelabuhan Merak saat ini. Pada puncak kekuasaannya, Banten melancarkan ekspedisi untuk menaklukkan Sumatera, khususnya daerah Lampung, Bengkulu, dan Tulung Bawang. Ekspedisi sempat dilancarkan menuju Palembang, namun mengalami kegagalan. Di Jawa, kerajaan Banten berkuasa atas wilayah Pakuan dan pelabuhan penting Sunda Kelapa atau Jayakarta serta berbatasan dengan wilayah Kesultanan Cirebon. Kerajaan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra dari Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah yang menjabat sebagai Sultan Cirebon memerintahkan putranya untuk melanjutkan ekspedisi Demak hingga ke ujung Jawa. Di sana Maulana Hasanuddin mendirikan pertahanan dan mengelola wilayah tersebut. Kurang lebih pada tahun 1524, kerajaan Banten dideklarasikan dengan Maulana Hasanuddin sebagai pemimpin pertamanya. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai runtuhnya kerajaan Banten. Kerajaan Banten mengalami kemunduran berawal dari perselisihan antara Sultan Ageng dengan putranya, Sultan Haji, atas dasar perebutan kekuasaan. Situasi ini dimanfaatkan oleh VOC dengan memihak kepada Sultan Haji. Kemudian Sultan Ageng bersama dua putranya yang lain bersama Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf terpaksa mundur dan pergi ke arah pedalaman Sunda. Namun pada 14 Maret 1683, Sultan Ageng berhasil ditangkap dan ditahan di Batavia.
Dilanjutkan pada 14 Desember 1683, Syekh Yusuf juga berhasil ditawan oleh VOC dan Pangeran Purbaya akhirnya menyerahkan diri. Atas kemenangannya itu, Sultan Haji memberikan balasan kepada VOC berupa penyerahan Lampung pada tahun 1682. Kemudian pada 22 Agustus 1682 terdapat surat perjanjian bahwa hak monopoli perdagangan lada Lampung jatuh ke tangan VOC. Sultan Haji meninggal pada tahun 1687. Setelah itu VOC menguasai Banten, sehingga pengangkatan Sultan Banten harus mendapat persetujuan Gubernur Jenderal Hindian Belanda di Batavia. Terpilihlah Sultan Abu Fadl Muhammad Yahya sebagai pengganti Sultan Haji. Kemudian digantikan oleh Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin. Pada tahun 1808 sampai 1810, Gubernur Hindia Jenderal Belanda menyerang Banten pada masa pemerintahan Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainus Salihin. Penyerangan tersebut akibat Sultan menolak permintaan Hindia Belanda untuk memindahkan ibu kota Banten ke Anyar. Pada akhirnya tahun 1813, Banten telah runtuh di tangan Inggris. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai perkembangan dari Kerajaan Mataram Islam dan Banten. Semoga dapat dimengerti dan diterima dengan baik ya teman-teman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.